Shalom Indisiut, gimana teman-teman semua kabarnya pada hari ini? Aku selalu berharap teman-teman bisa dalam keadaan yang baik-baik aja. Walaupun mungkin sekarang kita masih belum bisa ketemu langsung, tapi aku percaya Tuhan yang sama tetap melawat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Maka dari itu teman-teman sekarang aku mau ajak kita sama-sama bersatu dalam doa, kita mau memuji memuliakan nama Dia ya teman-teman. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan terlebih baik buat hidup kami. Kami masih boleh ada sampai hari ini, kami percaya itu semua karena kasih dan anugerahnya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau memuji memuliakan nama Engkau, Bapak kami mau siapkan hati kami yang terbaik, pujian kami yang terbaik buat Engkau Bapak. Kami rindu setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap bersama-sama memuji memuliakan nama Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yes Jesus, kami percaya Bapak kalau Engkau adalah jawaban dari setiap persoalan dalam hidup kami. Mari teman-teman sama-sama kita nyanyikan lagu ini kembali dari awal. Kita katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagi kami, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Yes Jesus, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, Kau yang sediakan bagi kami Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yes Jesus, kami bersyukur kalau Engkau adalah jawaban dalam setiap hidup kami. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tak mungkin bagiku,
pujian yang terbaik buat Dia, nyanyian yang terbaik buat Dia, karena hanya Dia yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yesus, Kau jawaban bagi hidup kami Tuhan. Haleluya, we worship you Jesus. Kami tinggikan Engkau Bapa, kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Raja. Mari teman-teman kita sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus, sebab Kau baik buat kami, Kau baik buat hidup kami. Ini pujian kami Bapa, hanya kami naikkan untukmu. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Thank you Jesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur punya Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. That's why we worship you Jesus. Sama-sama nyatakan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh,
bersyukur punya Allah yang setia Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Yesus. Terimalah persembahan kami Tuhan. Mari semua hati yang percaya sama-sama kita mau nyatakan. Kau tunjukkan kasih setiamu lebih lagi. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Angkat tanganmu sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau katakan kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oke, Shalom Jemaat NDC Youth, kembali lagi di minggu ini. Kita barusan udah praise and worship God, dan sebentar kita juga akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, yang berterima kasih atas kesempatan yang Kau beri, hari yang Kau jadikan, dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami, dan bukan hanya berbicara, tapi boleh mengubahkan kami, dan boleh kami lakukan, sehingga hidup kami berubah dan boleh semakin seperti Kristus. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dan urapi tamu yang akan menyampaikan firman nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya katakan bersama, amin. Oke, Jemaat NDC Youth, kita masih di tema bulan ini, yaitu Disciple Culture. Saya percaya kalau kita semua adalah murid-murid Kristus, dan ada beberapa culture yang perlu kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dan hari ini saya tidak sendiri, ya, karena hari ini yang khotbah bukan saya jadi host aja. Tapi hari ini kita ada tamu, yaitu salah satu circle leader kita, yaitu Ferry. Nah, ini orangnya. Halo semuanya. Boleh nggak, Fer? Kenalkan dirimu, karena saya percaya kalau banyak dari yang nonton NDC Youth Online Service belum kenal lu tuh siapa. Boleh nggak kenalkan diri lu dulu? Boleh. Oke, kenalin, nama gue Ferry Lorenzo, biasa dipanggil Ferry aja. Gue dipercayakan di NDC Youth ini menjadi salah satu circle leader. Usia gue saat ini tuh 22 tahun, dan ya, gue masih di kondisi lagi skripsi. Oke, skripsi untuk dapetin gelar gue. Udah itu aja sih kayaknya. Di university apa, bro, kalau boleh tahu? Oh, di BINUS. Gue di BINUS, jurusan arsitektur. Arsitektur dan di BINUS ya. Oke. Ya. Dan udah punya pacar, bro? Sudah ada yang punya. Ada yang punya. Oke. Kok ngomongnya kayak ini ya? Ngomongnya kayak sudah ada yang punya, berat banget gitu. Jess, marahin Jess abis ini, Jess, oke? Karena dia bakal nonton nanti. Oke. Tanpa panjang lebar, Fer. Oke. Culture apa sebagai murid Yesus yang harus kita bangun, dan yang harus kita bangun akan kita bangun. Aku akan berikan kepada Ferry Lorenzo. Silakan, Fer. Oke, thank you ya J, untuk kesempatannya, untuk tim juga untuk kesempatannya. Jadi hari ini gue akan share ke kalian bagaimana sih kita, budaya apa lebih tepatnya untuk kita sebagai murid Kristus gitu. Oke, dan hari ini gue akan sampaikan ada dua poin utama dari gue yang akan gue sampaikan buat kalian. Yang pertama adalah budaya seorang murid untuk berkomunitas atau bersekutu. Oke, itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46. Gue bacain ya, di 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi di ayat ini itu bercerita soal kehidupan jemaat mula-mula atau kehidupan gereja mula-mula yang dimulai dari Yerusalem. Oke, cara hidup jemaat mula-mula ini terbentuk dari iman mereka akan Yesus Kristus yang sudah jelas itu merupakan khotbah dari para rasul gitu di zaman tersebut ya. Dan cara hidup jemaat mula-mula inilah juga adalah cara hidup gereja ataupun umat Kristen sekarang ini seperti kita-kita ini, yaitu hidup dalam komunitas atau persekutuan. Oke. Saat kita membaca dan juga mempelajari kehidupan dari jemaat mula-mula, kita itu bakal nemuin satu hal bahwa mereka itu menyediakan waktu mereka untuk bisa berkomunitas, untuk bisa bersekutu. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus bisa sacrifice sesuatu juga. Oke, sacrifice sesuatu juga itu bisa jadi waktu kita, bisa jadi tenaga kita, bisa jadi pikiran kita. Banyak hal yang bisa kita sacrifice untuk dapetin sesuatu. Tapi yang kita mau pelajarin dari jemaat mula-mula ini adalah sacrifice waktu kita. Kita harus korbanin waktu kita untuk bisa bersekutu ataupun berkomunitas. Karena mereka melakukan hal itu juga dan iman mereka bertumbuh begitu dahsyat. Oke, dan kalau kita baca lebih lanjut di ayat 47-nya, di situ Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan tambahkan jemaat yang makin percaya di komunitas mereka. Jadi komunitas mereka itu semakin besar, semakin luas ya. Oke? Jadi ya itu suatu hal yang dahsyat lah ya untuk harus kita alami hal itu gitu. Dan gue pengen kasih tahu ke kalian bahwa kita akan sulit mengalami pertumbuhan atau kemajuan iman kita kalau kita itu seorang diri saja. Oke, gue ibaratkan kita itu adalah sebatang kayu. Mungkin kalian juga udah pernah dengerin ya ilustrasi ini ya. Kita ibaratkan diri kita itu sebatang kayu yang menyala. Oke, kita perlu ditumpukan batang kayu yang lainnya supaya nyala api yang tadinya ada di kita itu bisa berubah menjadi api unggun. Dan api unggun itu bisa menghangatkan. Oke, kalau ya kalian semua pasti pernah lihat lah api unggun itu seperti apa, dan biasanya itu lagi di camp atau lagi di pramuka ya kan, kita lagi event ataupun ada acara gitu kan, bahkan selesai acara pun api unggun itu nggak mati. Api unggun itu harus kadang harus disiram air sampai baru dia bisa mati total gitu. Nah begitu dahsyatnya kalau kita bisa bersatu, oke? Karena kalau kita nggak bersatu, kita nggak cepat atau kita terlalu lambat gitu, maka batang kayu tadi yang terbakar itu akan mati sesegera mungkin karena dia nggak bersatu dengan yang lainnya, nggak bersatu dengan kayu-kayu yang lainnya. Oke, jadi kita perlu terhubung dengan saudara seiman kita dalam sebuah komunitas rohani. Kalau di Endisiut ini sebutannya itu adalah circle, benar gak Jay? Ya, betul. Benar ya? Ya. Dan gue udah mengikuti komunitas rohani itu sekitar 5-6 tahun di kehidupan gue. Oke, mungkin JJ lebih lama lah daripada gue ya. Mungkin pengalaman dia lebih banyak daripada gue juga. Tapi gue pengen share ke kalian banyak banget hal positif yang gue alamin selama gue itu berkomunitas atau bersekutu. Oke, di situ kita bisa saling mendukung di dalam doa. Kita juga bisa saling membantu, saling menunjukkan perbuatan baik gitu antar sesama member gitu. Habis itu karakter kita itu dipahat, karakter kita itu dibentuk menjadi lebih baik lagi. Dan satu lagi, ini yang paling epic, di mana kita punya kesempatan untuk ngembangin talenta dan karunia rohani yang Tuhan kasih. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena di circle gue khususnya, ini gue share pengalaman gue di circle gue. Jadi kita itu setiap minggu kita ngadain circle, dan yang bawain firman Tuhan nggak selalu gue sebagai leadernya. Oke, kita ganti-gantian. Membernya itu gue ajak ganti-gantian untuk bisa sharing gitu. Jadi kita bisa sharing satu sama lain, kita bisa saling bertukar pikiran di situ, dan nggak berhenti sampai situ. Kita juga, kalau gue ngeliat di dalam member gue ya, itu ada banyak banget yang bisa main musik, ada yang bisa nyanyi. Jadi mereka nge-lead worship gitu. Mungkin kita cuma satu kali nyanyi, terus kita worship ya udah gitu. Tapi itu suatu kesempatan yang luar biasa yang bisa mereka alamin gitu. Dan nggak berhenti di situ juga. Kadang kalau misalnya kayak ada acara Valentine atau acara Natal ya kan, di situ juga kita kita bikin sebuah tim atau sebuah kelompok ya. Jadi ada panitianya di situ, ada yang handle acaranya, ada yang bikin gamesnya. Jadi semuanya itu begitu semuanya itu begitu dahsyat. Mereka itu saling kita saling aktif gitu di dalam komunitas itu. Kita saling melengkapi di situ. Oke? Dan
sayang banget banyak banget di luar sana, khususnya orang percaya gitu, mereka itu masih belum mendapatkan manfaat ini. Mereka masih belum merasakan manfaat ini karena mereka itu belum join komunitas rohani. Oke, karena ada satu dua hal lah, dan gue nggak tahu masalah kalian seperti apa, tapi itu sayang banget. Oke, dan gue pengen kasih tahu kalian, memang komunitas rohani itu bukan sekumpulan orang percaya yang sempurna. Ya. Tapi ada satu hal yang pasti di situ. Kita punya satu tujuan, yaitu kita mau serupa dengan Yesus. Ya. Oke? Bila kalian nonton atau dengerin sharing firman Tuhan yang gue sampaikan bersama JJ hari ini, dan kalian masih belum memiliki komunitas rohani, gue pengen dorong kalian untuk segeralah ikut circle kalau di NDC Youth ya. Segeralah ikut circle dan daftarin diri kalian gitu. Mungkin ada contact person yang bisa dihubungi, bisa hubungi JJ, mungkin banyak orang lain lah yang bisa dihubungi, gue juga bisa dihubungi gitu kan. Dan buat kalian yang sudah tergabung di komunitas, oke, kalian juga harus setia gitu. Kalian harus tetap setia maintain kehadiran kalian, dan kalian harus makin aktif di dalamnya, bukan makin pasif gitu. Karena percayalah, saat kalian sudah berkomunitas, kalian sudah bergabung dalam sebuah komunitas, kalian itu sudah punya bekal atau awalan yang sangat baik untuk memulai perjalanan kalian sebagai murid Kristus. Oke? Dan untuk menutup poin gue yang pertama ini, gue akan tutup dengan satu quotes dari Rick Warren. Di situ dia bilang bahwa setiap orang Kristen yang tidak memiliki komunitas rohani adalah seorang yatim secara rohani. Oke? Jadi penting banget untuk kita punya komunitas, dan komunitas itulah yang akan menjaga kita, yang saat kita offside, saat kita terlalu pasif, mereka yang akan mengingatkan kita, merimain kita supaya kita bisa back on track lagi. Oke? Jadi sepenting itu komunitas. Oke? Yang kedua yang gue mau bagiin adalah budaya seorang murid yang memberi atau mengasihi. Itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Gue bacain ya. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Oke? Ini merupakan salah satu contoh kenapa jemaat mula-mula itu sangat disukai oleh orang-orang di zaman tersebut. Oke? Karena mereka menunjukkan kehidupan murid yang sesungguhnya. Dan pola hidup mereka itu berpusat di dalam kasih. Oke, kenapa gue bisa bilang gitu juga? Karena mereka senantiasa sepikir, sehati, dan mereka itu sangat peka sama kebutuhan orang lain atau kebutuhan orang di sekitar dia. Sampai-sampai dia punya prinsip, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Lihat, oke, semua orang selain mereka hidup dengan persekutuan yang begitu kuat, mereka juga peduli, mereka juga sangat peka terhadap kebutuhan orang lain atau kebutuhan orang di sekitar mereka gitu. Oke? Kalau gue tanya lu, J, ini yang tadi gue sampaikan, ini sangat berbeda bukan sama kondisi dunia yang saat ini kita hidupi gitu. Menurut lu gimana? Ya, setuju banget gue. Sangat berbeda ya. Di sini kita bisa lihat ya, zaman sekarang itu cenderung orang itu egois, cenderung itu orang itu udah tidak punya kasih lagi, kasihnya udah menjadi dingin gitu. Ya. Oke? Dan gue akan kasih contoh lah buat kita semua ya. Ini sebuah contoh aja ya. Jadi kita lagi di kondisi PPKM nih. Kita lagi di kondisi PPKM di mana COVID juga lagi. Kan? Dan ini jadi kita melihat gitu bahwa ada satu kondisi di mana kayak misalnya apotek ataupun supplier obat gitu. Mereka menahan obat COVID. Dan saat lagi booming-boomingnya nih, saat lagi butuh-butuhnya, masyarakat lagi butuh-butuhnya obat ini, mereka jual dengan harga yang begitu tinggi. Oke? Itu kayak, ya gue nggak mau ngomongin dari sisi bisnisnya lah, gue nggak mau ngomongin dari sisi ya lain-lain, tapi gue pengen ngomongin dari sisi kekristenan aja, dimana ini merupakan harusnya bisa menjadi suatu tamparan yang keras buat kita gitu, sebagai orang Kristen, khususnya sebagai murid Kristus gitu kan, karena dengan sengaja menutup mata kita terhadap saudara seiman kita nih, yang butuh obat COVID tadi. Oke? Dan gue juga punya satu contoh lagi, ini tadi kan contohnya agak menyeramkan ya, ini contohnya yang positif, di mana NDC itu membuka suatu wadah namanya NDC Peduli COVID. Oke, dan NDC Peduli COVID ini dia itu merupakan wadah untuk membantu jemaat dan pelayan supaya
mereka yang terdampak daripada COVID-19 pandemi ini, ya kan mereka bisa ketolong gitu. Oke. Dan gue percaya dengan adanya hal ini pun, oke, kalau nggak salah sih gue lihat beritanya itu udah sekitar 200-an orang itu terbantu dengan nominal tertentu, Ya. oke? Dan ini merupakan sarana yang sangat bagus buat kita untuk membagikan kasih, untuk mengekspresikan kasih. Kalau lu bingung, lu mau sumbang kemana, lu bingung, lu mau alokasiin duit persembahan kemana, lu bisa alokasiin ke sini, salah satunya, oke? Dan di Yohanes 13 ayat 35 itu ditulis, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke? Tapi kok gue masih muda, gue masih terima uang jajan dari orang tua, gue masih belum bisa berpenghasilan, gue belum bisa mengalokasikan uang gue dan segala macamnya. Oke? Siapa bilang lu nggak bisa? Oke? Lu masih muda, kita masih punya yang namanya pikiran kita masih punya yang namanya otot kita masih punya, bukan otot, maksudnya tenaga kita. Habis itu kita masih punya waktu. Oke? Jadi kenapa nggak kita fokusin ke hal-hal yang kita sudah punya? Kenapa kita harus berfokus pada yang belum waktunya kita punya gitu? Jadi mindset itulah yang harus diubah. Saat kalian sudah ubah mindset itu, gue percaya saat kalian udah ubah mindset itu ya, kalian akan mengekspresikan kasih itu lebih tepat lagi dan sesuai dengan kapasitas kalian. Oke? Sebelum gue tutup poin gue yang satu ini, gue pengen kasih notes tambahan di mana memberi itu juga perlu namanya hati yang ikhlas. Oke? Percuma kalau lu kasih tindakan mengasihi atau memberi gitu, tapi hati kita terganggu, hati kita itu nggak rela, ya kan? Itu sama aja bohong. Orang lain nggak bisa ngelihat Kristus di dalam diri kita kalau kita masih melakukan hal tersebut. Oke? Sebagai ayat penutup di poin gue kali ini, itu ada di Amsal 3 ayat 27, di situ ditulis, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Oke? Gue percaya kita di kondisi COVID ini, kondisi yang tidak menentu, kondisi yang bikin kita khawatir, kondisi yang bikin kita sedih. Oke? Tapi kalau kita melakukan porsi kita sebagai murid Kristus, kita melakukan budaya murid Kristus dalam diri kita, budaya berkomunitas atau bersekutu, budaya memberi atau mengasihi, gue percaya Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan sudah sediakan kemenangan buat kita semua di depan sana. Amin? Amin. Oke, jadi 2 poin itu aja yang saat ini bisa gue bagikan buat kalian. Semoga ini bisa insightful buat kalian, bisa menjadi referensi juga. Dan ya, stay safe semuanya. Dan JJ, lu bisa lanjutkan, JJ. Oke, thank you banget Bro Ferry untuk sharing firman Tuhan yang gue pasti memberkati kalian semua. Poin yang pertama, berkomunitas. It's great karena gue melihat juga ada banyak anak-anak muda yang udah mulai kehilangan faith-nya mereka, udah mulai kehilangan apinya. Berkomunitaslah. Ini juga bukan buat jemaat NDC doang, tapi ada banyak juga jemaat gereja lain, mungkin yang nonton hari ini, Zoom kita punya sermon hari ini, support gereja lokal kalian. Atau misalkan yang belum punya komunitas, joinlah circle di NDC Youth. Karena gue percaya banget bisa saling mendukung, saling mensupport, saling mendoakan. Kemarin juga gue banyak mendoakan teman-teman kita yang kena COVID, orang tuanya yang bingung. Kita akan support kalian. Bahkan kalau ada teman-teman kalian yang ngomong, buat apa sih join komunitas boring lah segala macam. Aku banyak dengar juga, kalau misalkan ngapain lo ikut komunitas rohani, nggak guna lah, bul lah. Aku nggak apa-apa. Aku bilang nggak apa-apa. Tetapi ketika kalian lagi down, ketika teman-teman dunia ninggalin kalian, we will be ready. We will be ready untuk mensupport dan mendukung kalian. Dan yang kedua apa? Tadi Ferry bilang memberi ya. Memberi bukan hanya dalam segi uang, tapi dalam segi waktu, dalam segi energi tadi Ferry bilang, itu juga bisa jadi salah satu pemberian. Kita dalam satu bentuk mengasihi orang lain, gitu ya. Gue bangga karena ada Ferry di sini sebagai circle leader yang nyempetin waktu setiap minggu. Thank you Fer. Dan ada banyak circle leader juga yang lagi nonton. Luar biasa kalian. Ini adalah contoh-contoh orang-orang yang memberikan waktunya untuk generasi ini, memberi untuk orang lain. Dan kalau misalkan kalian berlebihan secara finansial, kita mau mendukung, kita mau mensupport teman-teman kita yang membutuhkan. Karena apa? Karena ini adalah culture. Kalau kita adalah murid Kristus. Saudara murid Kristus, murid Yesus, kita buktikan lewat tindakan kita. Oke, gitu ya Fer ya? Mantap. Kesimpulannya mantap sekali itu. Enggak, itu karena gue belajar dari Koko Ferry. Kayak gitu dong.
Nggak, tapi luar biasa banget sharing-nya. Berarti banget gue pasti ya. Thank you. Oke, kita akan akhiri sermon hari ini. Ferry bisa tutup dalam doa? Oke. Ayo teman-teman, kita bersatu dalam doa. Ya Bapak ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu untuk setiap daripada kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk sermon hari ini Tuhan, tolong ajarkan kami ya Bapak bisa menerapkan firman ini dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami bisa memiliki budaya murid Kristus dalam hidup kami ya Bapak. Budaya untuk berkomunitas, budaya untuk memberi atau mengasihi, karena kami percaya Tuhan setelah kami melakukan porsi kami Tuhan, Engkau juga akan melakukan porsi Engkau ya Bapak, dan Engkau akan memberkati kami lebih lagi Bapak, dan Engkau akan memberikan kami kemenangan di depan sana ya Bapak. Dan Tuhan tolong untuk ke depan harinya Bapak kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, untuk setiap masalah yang sedang kami hadapi. Engkau tuntun kami ya Bapak supaya kami bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Fer sekali lagi untuk sermonnya dan doanya. Dan abis ini kita akan circle, mungkin ada ngelakuin hal yang lain biar Tuhan beserta dengan kita semua. See you next week. God bless you all. God bless you.